Berjumpa kembali nih Bapak Ibu dengan saya Santi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang filsafat pendidikan modern dan kaitannya dengan pendidikan vokasi. Langsung saja saya mulai nih Bapak Ibu. Pertama kita masuk ke latar sejarah filsafat pendidikan modern. Jadi filsafat pendidikan modern ini muncul sekitar abad ke-17 hingga ke-20 sebagai bentuk reaksi terhadap dominasi filsafat skolastik dan dogmatis pada abad pertengahan. Zaman modern tentu saja ditandai dengan munculnya rasionalisme, empirisme, dan humanisme yang mengubah cara pandang terhadap manusia, pengetahuan, dan juga pendidikan itu sendiri. Ciri-ciri utama filsafat pendidikan modern, tentu saja yang pertama berpusat pada manusia. Di sini yang dimaksud adalah mengembangkan potensi individu melalui kebebasan berpikir, kreativitas, serta tanggung jawab. Ilmiah dan rasional. Proses pendidikan berbasis pengetahuan ilmiah, observasi, dan eksperimen. Di sini jadinya bukan tradisi ya. Yang ketiga, demokratis dan progresif, menekankan partisipasi, keterbukaan, dan kesempatan setara bagi semua peserta didik. Dan yang terakhir adalah pragmatis dan kontekstual. Ilmu harus berguna untuk dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi secara nyata. Selanjutnya saya membahas tentang aliran-aliran penting dari rasionalisme hingga empirisme. Rasionalisme, René Descartes, menekankan akal sebagai sumber pengetahuan utama. Dalam pendidikan, itu merupakan hal yang sangat penting karena terkait dengan berpikir kritis serta berpikir logis untuk memahami dunia. Yang kedua, empirisme dari John Locke. Beliau berpandangan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Konsep beliau yang sangat dikenal oleh masyarakat luas yaitu konsep tabula rasa, di mana menurut John Locke, manusia lahir seperti kertas kosong. Pengalaman belajar konkret dapat membentuk kepribadian siswa tersebut. Aliran yang lainnya yaitu naturalisme hingga pragmatisme. Naturalisme dari Jean-Jacques Rousseau, beliau berpandangan bahwa pendidikan harus mengikuti alam dan kodrat anak. Peran guru sebagai fasilitator bukan memaksa. Pada buku Emil pada tahun 1762, menjadi tonggak pedagogi modern saat itu. Aliran selanjutnya adalah pragmatisme dari John Dewey. Beliau berpandangan bahwa pengetahuan itu benar bila berguna dan dapat diterapkan. Pendidikan adalah learning by doing. Sekolah sebagai mini society yang dapat menyiapkan siswa untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Aliran selanjutnya yaitu eksistensialisme dan humanisme. Pandangan dari Viktor Frankl, Carl Rogers, Abraham Maslow, pandangan beliau adalah menekankan makna hidup, kebebasan memilih, serta aktualisasi diri. Peran guru di sini sebagai pendamping, menemukan jati diri siswa melalui student-centered learning. Aliran selanjutnya adalah konstruktivisme. Jean Piaget dan Lev Vygotsky berpandangan bahwa pengetahuan itu dikonstruksi siswa melalui interaksi sosial dan pengalaman, bukan hanya ditransfer. Jadi, mendorong pembelajaran aktif dan konseptual merupakan pandangan dari aliran konstruktivisme ini. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip filsafat pendidikan modern. Ada 5 prinsip filsafat pendidikan modern. Yang pertama, pembentukan manusia seutuhnya, di mana di sini mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, belajar aktif dan reflektif. Yang dimaksud adalah proses pembelajaran bukan hafalan, namun pemahaman mendalam melalui refleksi. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Guru membimbing dan memfasilitasi, bukan sebagai sumber tunggal pengetahuan. Yang keempat, penilaian berbasis kompetensi. Menilai proses dan kompetensi bukan hanya hasil akhir siswa. Jadi sebagaimana proses siswa belajar itu bukan menjadi ujung tombak.
Itu yang akan dinilai oleh guru, bukan hanya hasil akhir dari tugas tersebut. Yang kelima adalah adaptif terhadap perubahan. Pendidikan responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Untuk selanjutnya yaitu filsafat pendidikan modern dalam pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi pada jenjang SMK adalah penerapan konkret filsafat pendidikan modern, terutama dari pragmatisme, konstruktivisme, dan humanisme. Relevansinya adalah jika dilihat dari tujuannya, yaitu menyiapkan tenaga kerja profesional yang adaptif dan kreatif untuk menghadapi dunia kerja. Untuk metodenya, learning by doing, yaitu praktek kerja industri, proyek berbasis masalah, dan simulasi dunia kerja. Untuk kurikulum sendiri yaitu berbasis kompetensi dengan link and match dengan dunia industri. Pada pembelajaran menggunakan project based learning, teaching factory, magang industri, serta kolaborasi industri. Transformasi pendidikan vokasi. Jadi filsafat pendidikan modern telah mengubah pendidikan vokasi dari sekedar tempat belajar yang tidak hanya pada keterampilan teknis saja, menjadi ruang pembentukan manusia modern yang dapat berpikir kritis, kreatif, dan bermakna. Untuk dasar kompetensinya yaitu pengembangan berbasis pengalaman nyata dan kompetensi terukur, pembelajaran aktif yaitu siswa sebagai pembelajar aktif yang dapat menyiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja, kolaborasi industri yaitu kerjasama pendidikan dan industri sebagai wujud pragmatisme pendidikan. Pemikiran kritis tentu saja mendorong analisis mendalam dan solusi inovatif terhadap masalah kerja. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah pembentukan karakter, di mana siswa dapat mengembangkan soft skill, etos profesional, dan nilai-nilai humanis. Kesimpulannya adalah, filsafat pendidikan modern telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia memahami bab tentang belajar dan mengajar. Dari yang awalnya dogmatis menjadi ilmiah, manusiawi, dan fungsional. Pendidikan vokasi menjadi bukti nyata bahwa pendidikan modern tidak hanya menyiapkan keterampilan teknis saja, namun juga membentuk manusia yang berpikir kritis, kreatif, dan bermakna dalam menghadapi tantangan dunia kerja dan kehidupan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.